Garis Sabihat di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa itu ada garis bekas roda kendaraan yang besar, lebarnya 13 km. Sejajar dengan Pulau Jawa, paling sedikit ada 1.400 km. 700 km dari Borobudur. Pertanyaannya, ini garis apa? Ini bukti ada kamus Azim di Boko yang sekarang dapat dilihat di Borobudur. Jadi kalau Anda ke Borobudur, nah di situ ada kamus Al-Azim. Jadi kalau ditanya apa pentingnya membicarakan Borobudur, peninggalan Nabi Sulaiman, jawabnya ditemukan kamus kedua dari kata Al-Azim. Nah, seperti disebut dalam Al-Quran surat Semut ayat 23, burung hudhud mengatakan kepada Nabi Sulaiman, "Aku dapati seorang perempuan menguasai mereka, dan dia diberi dari tiap sesuatu, dan adalah baginya ars yang azim." Nah, inilah kamus kedua dari kata Al-Azim. Azim. Kamus pertamanya itu peristiwa tergulungnya laut dalam kisah Nabi Musa. Ayatnya mengatakan maka tergulung, maka adalah tiap pisahan seperti jurang yang azim. Nah, sini azim yang pertama itu dikamuskannya di sini. Jurang yang dalam. Ya. Sebelum ini azim di sini diartikan besar, jurang yang besar. Tapi setelah kita menemukan Borobudur, kita tahu bahwa bukan besar yang dimaksud, karena Borobudur itu menjulang tinggi. Ya, jadi azim yang pertama ini sebenarnya bermakna panjang atau dalam, seperti jurang yang dalam. Ka Taudil Azim. Ini kamus Al-Azim yang pertama. Maka tergulung, maka adalah tiap bagian seperti jurang yang dalam. Nah, Taudil Azim. Taudil Azim, seperti jurang yang dalam. Nah, jadi ada fenomena Al-Azim di sini. Tapi kalau dibalik sama, Al-Azim juga. Arsun Azim. Nah, ini yang disebut oleh burung hudhud. Ini kamus keduanya. Nah, itu dia. Sama-sama menunjukkan satu menjulang tinggi dan satu jurang yang dalam. Nah, ini hudhud yang bilang walaha arsyun azim, dan baginya ars yang azim. Nah, itu dia kamus kedua dari Al-Azim. Walaha arsyun azim, walaha arsyun azim. Itu fenomenanya. Ars yang azim. Itulah pentingnya membicarakan Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman, karena ada kamus Al-Azim yang kedua di situ, yang disebut oleh burung hudhud. Nah, jadi kalau Borobudur itu kita balik, dia akan jadi seperti jurang yang dalam. Nah, hudhud itu kan ngomongnya panjang sekali dalam Al-Quran. Sehingga dia memperbaiki pemahaman tentang bizibhin azim.
Kalau khutbah Idul Adha kan selalu khatib mengatakan tebusan kambing yang besar di sini. Di sini tidak ada kata kambing. Di sini kata sembelihan. Jadi sembelihan yang panjang, yang lama. Ya sekarang ini kalau kita menyembelih kambing, itu motivasinya kan dari kurbannya Ismail. Sudah berapa ribu tahun. Jadi kurban yang kita lakukan itu ya, sudah lama sekali. Yang dikatakan lama atau panjang. Lama atau panjang azim di sini. Jadi kabar yang panjang bukan kabar yang besar. Adakah dari kabar yang panjang, yang lama, kabar yang panjang, naba'il azim, nah, hari yang panjang, bukan hari yang besar. Nah, azab yang lama, bukan azab yang besar. Bacaan yang panjang, bukan bacaan yang besar. Jadi diperbaiki zikirnya. Rabbul Arsyil Karim, Rabbul Arsyil Azim. Ars yang menjulang tinggi artinya. Bukan ars yang besar. Jadi kalau Anda ke Borobudur, Anda akan melihat itu kamus keduanya. Kamus kedua kata Al-Azim. Nah, jadi kamus kedua kata Al-Azim itu terjadi di Boko. Ternyata kamus pertama terjadi tidak jauh dari Boko. Itu yang mau dikasih tahu. Tidak jauh dari Boko. Tergulungnya laut itu tidak jauh dari Boko, yaitu dekat desa Mesir di Wonogiri. Nah, ini kan desa Mesir di Wonogiri nih. Nah, itu desa Mesir. Ada desa Mesir di Wonogiri. Itu yang perlu diketahui, bahwa kamus pertamanya itu terjadi ya sekitar pantai Parangkusumo. Yang saya kasih letter A itu. Bagaimana itu? Di dalam surat ke-6 ayat 59 ada dikamuskan kata kering. Dalam konteks kalimat tidak biji yang basah dan tidak yang kering. Kering itu ya bisin, ya bisu. Itu kamus pertama kata kering. Ya bisu. Ya, kata kering kedua itu adalah pada mimpinya raja di Mesir. Nah, salah satu kata-kata dia itu dalam mimpinya itu dia bilang 7 tangkai yang hijau, ya hijau, dan yang lainnya sudah kering. Dan yang lain, ya bisa. Nah, itu 2 kata kering dalam Al-Quran yang mengkamuskan kata kering. Pertanyaannya adalah untuk apa kering itu perlu dikamuskan? Dibangun fenomenanya. Endingnya adalah laut yang suka kering. Laut yang suka kering. Bahari ya basah. Bukan laut kering. Tapi laut itu suka kering dia. Kalau subuh-subuh dia kering.
Nah, tapi kalau matahari udah terbit, udah penuh lagi lautnya. Nah, ini pernah saya alami di waktu pergi ke pantai air manis itu, kita pagi kita sampai itu, kata guru saya, itu kita bisa jalan ke pulau itu. Tapi nanti kalau matahari udah terbit, jalan itu sudah tertutup oleh air. Jadi saya punya pengalaman laut yang kering, yang suka kering. Jadi untuk apa dikamuskan kata kering dalam Al-Quran? Ya untuk ini, untuk laut yang suka kering ini. Nah, surat ke-20 ayat 77 itu bagian A itu kan Nabi Musa mendapat wahyu. Auhayna ila Musa. Kami wahyukan kepada Musa. Nah, bahwa berjalanlah. Nah, asri. Jadi bahwa berjalanlah hamba-hambaku. Nah, itu di waktu malam. Karena bahwa berjalan ini, asri ini artinya berjalan malam. Pertanyaannya adalah, mengapa harus malam dia berjalan? Karena dengan harapan, dia bisa sampai subuh di pantai itu. Karena di situ lautnya kering. Tapi kalau matahari sudah terbit, laut itu sudah nggak kering lagi. Nah, bagian B-nya mengatakan, maka adakanlah untuk mereka perjalanan. Torikon, ini perjalanan. Bentuk kata benda perjalanan. Fi, perjalanan di laut yang suka kering. Nah, itu. Oh, jadi Nabi Musa udah tahu di mana laut suka kering itu. Jangan takut tertangkup. Dan jangan takut. Jadi waktu dibawa berjalan Bani Israel ini, Nabi Musa bukan ngeraba-ngeraba aja, udah tahu dia ke arah mana. Yaitu ke arah pantai, di mana di pantai itu lautnya suka kering. Nah, itu di sini dia. Di sini, maka itu desa ini namanya Mesir karena orang yang di sini suka bolak-balik ke sini. Nah, karena di sini suka kering, maka Sungai Nil ini beloknya ke sana. Ada hubungan ke Trinil. Ditemukannya fosil kuda Nil di sini. Jadi Nabi Musa itu berjalan, sudah tahu dia harus ke daerah yang lautnya suka kering. Kalau pasang surut, ke sana dia. Tapi ketika Nabi Musa sampai di situ, ternyata lautnya tidak lagi kering. Nah, itu persoalannya. Maka itu perlu dikasih tahu. Maka mereka bertemu mereka di tempat matahari terbit. Artinya matahari sudah terbit. Dan tempat itu memang disebut matahari terbit. Karena matahari terbit dari sana. Ya lah, kalau udah kesiangan ya pasang udah naik. Nah, jadi Nabi Musa itu tidak tahu tadinya kalau tongkatnya itu bisa membelah laut, nggak tahu. Jadi dia bukan sengaja jalan ke laut, tidak. Nah, itu hebatnya Al-Quran. Lengkap ayatnya. Nah, itu dia kan. Maka itu Anda harus mengkoneksikan ini dengan Gunung Padang. Karena Gunung Padang itu adalah monumen Khatulistiwa. Miring Khatulistiwa. Karena Khatulistiwa itu dulu begini. Nah, bumi berputar ke sana, berarti matahari terbitnya memang dari Pulau Jawa ini. Jadi tempat matahari terbit itu memang di sana. Atau negeri kita ini juga memang disebut sebagai negeri tempat
terbit matahari. Jadi mereka memang bertemu di tempat terbit matahari. Nah, maka itu ada ayat yang mengatakan, dan kami dekatkan ke sana yang lain. Jadi ketika pasukan Fir'aun itu sudah mau sampai, karena sudah melihat satu dengan yang lain, lempengan tektonik Afrika ini didekatkan ke sana. Termasuk Pulau Kreta. Kata Kreta ini kan kata di Nusantara. Mana ada orang-orang di sana tahu Kreta? Bahasa apa Kreta itu? Nah, makanya si Santos mengatakan orang-orang di Pulau Kreta ini meniru kebudayaan Jawa. Kata, kok bisa dia tiru? Orang memang karena mereka pernah di sini dulu. Nah, kami dekatkan ke sana yang lain. Jadi pasukannya Fir'aun itu tidak pernah sampai ke rombongan Nabi Musa. Tetap dia mundur terus. Nah, ini yang tidak ada di cerita lama. Di cerita lama ini tidak ada. Kalau Anda punya teori ke Laut Merah, lempengan tektonik yang mana yang bergerak? Al-Quran sudah turun. Jangan lupa. Al-Quran menyalahkan teori lama itu. Nah, itulah alasannya ada desa Mesir di Pulau Jawa. Ada desa Mesir di Lampung. Bahkan ada gunung Mesir di Bengkulu. Ini cerita besar dan ini merubah sejarah dunia. Dan mungkin juga akan merubah konflik Israel-Palestina. Ini dunia, saudara. Bukan di karang-karang. Nah, kita sudah memproklamirkan bahwa Khatulistiwa dulu pernah lewat di sana dan Gunung Padang itu adalah monumen Khatulistiwa. Tanggal 8 bulan 11 2020 jangan lupa. Kita sudah mendeklarasikan itu. Jangan Anda jadi orang yang ketinggalan zaman. Dan itu sudah kita ketahui kutub utaranya di sana. Nah, itulah alasannya Afrika akhirnya larinya ke sana, lari ke kutub utara. Kutub utaranya di sini. Maka adakanlah untuk mereka, doroba ini kan adakan atau buat untuk mereka perjalanan di laut yang suka kering. Dan jangan engkau takut tertangkap. Dan jangan takut. Nah, Nabi Musa begitu yakin ada wahyu yang menyuruh dia harus ke sana. Itu dia. Desa Mesir, laut yang suka kering. Piramida, dan saksi lainnya adalah fosil kuda Nil. Angkat bicara. Nah, ini kan peta dunia pertama yang dibuat secara foto dengan satelit ruang angkasa nih kan. Potret bumi pertama. Jadi peta bumi pertama yang dibuat secara foto. Yang difoto pada iklim yang sama per 4 km. Ini saya dapatkan dari National Geographic November 1992 nih. Begini peta bumi. Peta bumi itu secara mendatar seperti ini transformasinya. Nah, tapi jangan lupa bahwa
Dulu itu dia seperti ini. Dulu itu dia seperti itu. Nah, itu yang dikatakan antara. Pulau-pulau di sana kan namanya Nusa. Pulau-pulau kan artinya Nusa. Jadi pulau antara. Nah, itu yang dikatakan Nusantara. Nah, selama ini kita bilang itu Nusantara, antara siapa dia? Nggak pernah tahu kita Nusa. Terlalu kecil kalau dibilang antara Asia dan Australia. Nah, antara itu Baina. Nah, itulah yang menjadi Banda. Laut Banda di sana. Dan di situ banyak kerajaan yang dikatakan Mulku. Nah, jadilah dia Maluku. Jadi Anda sudah mengerti mengapa itu namanya Nusantara. Dan kalau sesungguhnya ada bacaan yang berjalan dengan karakternya gunung-gunung, jibal. Berjalan, harus berjalan dia. Kalau nggak ceritanya nggak bisa dimengerti kalau tidak berjalan dia. Atau dipotong dengannya bumi, dipotong bumi itu. Maka Al-Quranlah dia. Nah, yang ketiga ini yang jarang kita tahu. Atau bicara dengan karakternya barang yang mati. Ini luar biasa. Barang yang mati itu harus bicara. Apa itu barang yang mati? Nah, itu dia fosil. Fosil kuda Nil angkat bicara. Fosil kuda Nil ini ditemukan di Trinil oleh penduduk. Dan fosil dua sendal di Utah ditemukan oleh William Master tahun 68. Ini luar biasa, saudara. Nggak usah Anda dustakan ini. Dan ini untuk dunia, untuk penduduk bumi. Nah, Nabi Musa itu dia ke mata air Madian. Nah, di situ mata air Madian. Kemudian dia dipanggil oleh orang tuanya, wanita itu memanggil dia. Nah, dia tinggal 10 tahun di situ, di Madian. 10 tahun. Nah, kemudian dia pasti menjauhi. Karena dia takut dibunuh. Nah, sampailah dia di sana, di Utah, dia disuruh buka sendal. Nah, di situ ada perintah. Dia harus kembali ke Mesir. Kembali dia ke Mesir. Mesir tempo dulu. Itu dia. Nusantara. Ceritanya tidak akan sempurna kalau jibal tidak berjalan. Jadi berjalan dengan karakternya jibal. Lempengan tektonik. Jadi setelah didekatkan ke sana yang lain, nah setelah itu, setelah ditenggelamkan Firaun dan tentaranya, nah berjalanlah jibal itu. Ya, berjalan jibal, berarti udah terjadi sa'a dong. Kan waktu sa'a itu berjalan. Makanya diingatkan ke bangsa, sa'a akan terjadi. Nah, luar biasa kan? Dan Australia pun mendekat. Nah,
Untuk apa Australia itu mendekat? Karena dia akan mengekspresikan gambar bumi, tangan syahadat. Kemudian baru Amerikanya terpisah lagi. Nah, itulah dia yang dibikin fotonya oleh NASA barangkali itu. Foto pertama secara foto peta bumi. Ada lagi kalender alam semesta, itu kan dari Al-Quran ya kan, dari permata Al-Quran. Ada lagi di alam, di Arsaba. Nah, kalau saya zoom ini, kurang lebih dari atas seperti ini ya. Jadi di sini ada tiga penanda. 2 dibuka, 1 ini kosong. Nah, sehingga 2 dibuka itu sehingga ini menginformasikan 70, saudara. Kan terawangnya terbuka, jadi ada 70 terawang. Nah, apakah ini berhubungan dengan ayat yang mengatakan, dan Musa pilih 70 orang laki-laki dari kaumnya untuk pertemuan kami. Maka Nabi Musa waktu itu pergi ke Bokok, karena Arupa Datu ini adanya di Bokok dulunya. Baru zaman Nabi Sulaiman dipindah. Itu yang jadi pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab 70 ini? Untuk apa? Nah, waktu dia di Bokok itulah terjadi Sa'ah. Karena waktu dia bertemu Allah di Wadil Muqaddas tua, kan Allah bilang Sa'ah akan terjadi, hampir aku sembunyikan rahasianya di 20:12. Nah, terjadilah Sa'ah, Rijfah ini. Nah, pada waktu itulah kembalinya Afrika bergeraknya Afrika. Itu yang saya katakan, kalau gitu Sa'ah itu terjadi di zaman Nabi Musa. Makanya diingatkan oleh Allah. Sa'ah itu akan terjadi, hampir aku hilangkan rahasianya. Itu Rijfah ini kan. Nah, sedangkan Rijfah ini juga terjadi di Madian. Tapi Nabi Shu'aib diselamatkan. Anda boleh lihat kisahnya Shu'aib di Al-Quran, dia juga terjadi Rijfah. Itu saja untuk pengingat. Nah, ini adanya di tanah Jawa. Jadi ada 3 nih, terbuka 1, terbuka 2, dan ini kosong. Tiga. Nah, yang pertama itu kan dia ini ada, kok bisa 19 ini persis di anak muda nih, kan gambarnya gambar anak muda di sini. Nah, anak muda. Nah, yang lucunya lagi, di surat Al-Insan itu ayat 19-nya itu bilang anak muda dengan istilah wildan. Nah, wildan di ayat 19 surat Al-Insan. Jadi seolah-olah di sini ada surat Al-Insan gitu. Gimana tuh mengatakannya? Ini kalender masalahnya. Ini dia kan, wildan kan, ayat 19. Wildan artinya anak muda. Nah, ini dia. Stupanya terbuka, wildan. Anak muda dia. Ya, wildan itu bukan nama orang, tapi nama apa ya? Nama karakter gitu.
Wildan. Ekspresinya kan anak muda nih. Ini Wildan. Jadi jangan sampai ada ke Borobudur nggak tahu ini apa. Wildan anak muda. Pelayan di sorga dia. Seperti mutiara dikatakan. Yang bertaburan di surga. Itu di situ dia dibukakan. Di sini dia. Nah, ternyata surat Al-Insan itu ayatnya 31. 31 saudara. Kok nggak 32 ya? Kalau 32 kan enak pasangan. 31 dia. Sebelumnya nggak tahu. Anda ada orang yang tahu mengapa dia 31. ini mengakibatkan stupa terbuka kedua di nomor 24. Jadi 31 ini menyebabkan ini menjadi 24 gitu. Gini dia. 1, 2, 24-nya. Nah, di sini kita tahu ini namanya Ghilman. Di sini kita tahu bahwa ini namanya Ghilman ini. Kalau yang tadi Wildan, sini kita tahu. Jadi akibat 31 ini, akhirnya kita tahu ini si Ghilman. Apa itu? Karena di Quran, kata Ghilman hanya satu. Maka 24 untuk Ghilman bersifat aksioma. Bersifat aksioma Ghilman. Begitu kalau Anda hafal Quran, Anda tahu, oh 24 ini Ghilman ini. Ghilman jadi 24 ditaruh. Dan satu sengaja dibikin. Nggak ada 2. Kalau ada 2 kan orang ragu-ragu yang mana. Sebuah pembuktian yang luar biasa. Ghilman. Stupanya terbuka. Jadi kalau Anda ke Borobudur, jangan sampai Anda tidak tahu kalau dia Ghilman. Ghilman itu dalam pelajaran agama anak-anak SD juga. Itu memang dia lebih tua dari si Wildan. Dan sengaja dibikin agak tua nih kan. Agak tua dia. Jadi kalau Anda ke Borobudur, jangan sampai Anda tidak tahu kalau itu Ghilman. Pelayan di sorga. Tapi dia di dalam kurungan dia. Nah, seperti mutiara yang tersimpan, bukan bertebaran. Kan? Mutiara yang tersimpan dia, kayak bodyguard dia. Bedanya dengan Wildan. Wildan di mana-mana ada dia. Di sungai ada, di lembah ada, di pohon ada, di mana-mana ada. Jadi kalau Anda ingin sesuatu yang melayani Anda pasti Wildan. Tapi kalau Anda diganggu, kalau ada yang mengganggu, bodyguard Anda pasti si Ghilman. Karena dia tersimpan. Anda lihat. Ini muda dan ini tua kan. Terlihat tidak muda kan. Nah, ini muda, terlihat muda. Wildan, Ghilman. Ya, kita ini kan ngaji Ghilman dan Wildan itu, Anda kalau baca itu gimana pembahasannya? Nah, akhirnya manusia mengetahui juga bahwa dia si Ghilman. Dan dia pun tersenyum. Saya 74 kali ke Borobudur, yang setelah 74 baru dia tersenyum. Anda bisa bayangkan. 74 kali saya menemui dia.
baru setelah 74 itu baru dia bisa tersenyum. Ini luar biasa. Ada yang menarik, saudara. Ini kan tadi 70 kan. Tapi di tengah-tengah ini 16, saudara. Nah, 16 ini kan kode leher. Jadi kalau dibuka begitu, seolah-olah ada otak di sini. Karena ini kepala. Di mana tahu leher ini? Ada ayat ini di 50:16 itu dibilang, dan kami lebih dekat kepadanya dari urat leher. Jadi kode leher itu 16. Nah, di sini 16, saudara. Jadi seolah-olah itu kepala dan di dalamnya itu ada komputer dahsyat. Nah, komputer dahsyat inilah yang menerbangkan nanti pesawat ruang angkasa ini. Nah, yang menarik itu, kok bisa di 70:16 itu, surat ke-70 ayat 16 itu, isinya cuma ini, yang menanggalkan kulit kepala. Luar biasa kan. Kalau di ayat ini kan dalam rangka mengatakan neraka itu saking panasnya, dia menanggalkan kulit kepala. Kalau di bumi, yang api yang panas di bumi itu apa coba? Yang menanggalkan kulit kepala. Ya, neraka itu menanggalkan kulit kepala. Sebuah ancaman. Dan kamu akan mendengar dari orang-orang musyrik pencelaan yang banyak. Nah, kalau ini adalah tadi kan ini kan yang putaran di sini kan tadi surat Al-Insan kan. Nah, kalau ini adalah bulan Agustus tahun 1945, 1 Agustus begitu kan, 2 Agustus, 3 Agustus 1945, 4 Agustus, 5 Agustus. Nah, 6 Agustus itu apa yang terjadi? Itu breaking news yang pertama. Runtuh di situ. Jadi ada kode runtuh di sini. Maka itu stupa ini kosong. Hiroshima runtuh. Ini breaking news yang pertama. 6 Agustus, 7 Agustus, 8 Agustus. Nah, 9 Agustus juga runtuh dia. Nanti 9 itu bisa di situ. Nagasaki. Kemudian 14 Agustus, nanti 14 juga bisa di sana. Menyerah. Jepang menyerah. Jadi ada 3 breaking news, 6, 9, 14. Sudah itu the end. The end. Nah, ini bisa dibuktikan 45 di sini. Ini dia. Di sini 33. Nah, benar dia 45. The end. Jadi ada 4 juga. Ada 4 juga dia hari pentingnya. Kalau dalam Islam itu kan bulan haram. Kalau di Permata Salat tadi kan breaking news. Ini
Anda jangan anggap remeh ini 6 menentukan. 9. Kenapa 9? Kenapa nggak 10? Inilah takdir. Kenapa 14? Kalau kalender Jepang bilang 15, tapi kalender Indonesia mengatakan itu 14. Ini loh, kok bisa 9 di sini? 9. Breaking news di 9. Ya berarti tanggal 9 Agustus kan? Ya, luar biasa nih. Dan itu surat ke-9 itu juga kosong bismillahirrahmanirrahimnya. Ini luar biasa. Ini surat ke-1. Bismillahirrahmanirrahimnya di ayat 1. Jadi surat ke-27 bismillahirrahmanirrahimnya ada 2. Tapi kalau dikaitkan dengan breaking news kita tadi, ini breaking news. Hiroshima dan Nagasaki, tanggal 9 Nagasaki. Nah, kemudian ini kan kalau taruh 1 di sini kan, nah, ini 4 sini, nah, 14 saudara. Dan surat Sabah ayat 14 itu mengatakan Sulaiman runtuh. Surat Sabah sudah 34 kan. Nah, di sini Jepang menyerah. Kalau Jepangnya tidak menyerah, tidak ada the end. Jepang menyerah. Kenapa dia harus menyerah? Kenapa 14 itu bisa di sini? Itu keajaibannya. Luar biasa. Artinya, kalender ini luar biasa dasar. Tadi kan kita pakai ini kan surah Al-Insan kan, Gilman di sini kan. Nih, Gilman kan di sini. Wildan di sini kan. Surah Al-Insan kan. Surah Al-Insan itu kan ayat 31. Ya kan? Setelah itu kita pakai ini sebagai Agustus kan. Bulan Agustus kan. Kenapa bulan Agustus itu juga 31? Padahal bulan Juli kan 31. Mestinya kan dia bikin 30. Nah, itu luar biasa, saudara. Jadi kalau saudara bertanya, mengapa Agustus harus 31? Bukan 30? Jawabnya ada takdir. Ada takdir yang sudah ditulis. Dia nggak bisa bantah. Karena Allah berkuasa atas setiap sesuatu. Untuk meyakinkan Anda bahwa ini betul. Kalender Agustus. Dan dibuktikan oleh angka 8 ini. Dan 45 ini memang tersambung ke sana. Ini luar biasa. Dan yang menarik itu, saya temukan ini baru saja. Apa? Surah Al-Insan itu ternyata surat ke-76. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perumpamaan orang-orang yang dibebani Taurat. Kemudian mereka belum memikulnya. Seperti perumpamaan keledai yang memikul barang. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan itu, disediakan kebaikan dan tambahan, serta muka-muka mereka tiada tertutup dengan kehitaman dan tidak kehinaan. Mereka itulah ahli surga yang mereka akan kekal padanya. Dan bahwa kamu bersedekah itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui.
Dan kamu akan mendengar dari orang-orang musyrik pencelaan yang banyak. Dan kecelakaan bagi orang yang musyrik, orang-orang yang tidak memberi zakat. Setan itu menakuti kamu dengan kekurangan. Katakan, adakah sama mereka yang tahu dan mereka yang tidak tahu? Bahkan dia, Al-Quran itu, mengoreksi yang di hadapannya dan penjelasan tiap sesuatu. Engkau telah matikan kami 2 kali, dan engkau telah hidupkan kami 2 kali. Dan hari ditiup pada trompet, maka terkejut siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang disukai Allah. Dan setiap datang kepadanya dengan merendah diri. Dan mereka aman dari keterkejutan hari itu. Allah yang menurunkan kitab dengan karakter lengkap dan mizan. Dan tidak engkau tahu, barangkali saat keruntuhan itu sudah dekat. Maka berpalinglah dari orang yang lalai dari menyebut kami, dan tidak mereka inginkan melainkan kehidupan dunia.